Desa Kalibaru terletak di kaki Pegunungan Serayu, sebuah tempat yang kalau dilihat dari peta, tampaknya hanyalah titik kecil yang mudah terlewat. Jalan menuju ke sana berliku, sebagian besar masih berupa tanah dan batu, licin saat hujan, dan berdebu ketika kemarau panjang tiba. Tak ada angkutan umum yang menjangkaunya. Orang-orang desa berjalan kaki atau naik sepeda tua, seperti yang dilakukan oleh Nenek Lastri setiap hari. Nenek Lastri adalah seorang perempuan berusia 68 tahun. Rambutnya sudah sepenuhnya putih, digelung sederhana dengan jepit plastik yang warnanya pudar. Tubuhnya kecil dan kurus, tapi langkahnya selalu tampak pasti saat mengayuh sepeda hitam tuanya. Sepeda itu, peninggalan almarhum suaminya, sudah seperti bagian dari dirinya. Di bagian belakang, selalu tergantung sebuah keranjang rotan berisi meteran kain, gunting besar, benang warna-warni, dan mesin jahit mini portable yang dibungkus kain perca. Sehari-hari, Nenek Lastri menjajakan jasa jahit keliling. Ia keliling dari satu rumah ke rumah lain, menjahitkan baju yang robek, mengecilkan celana anak-anak, atau sekadar mengganti kancing yang lepas. Tak banyak yang bisa dibawa pulang, paling-paling 10.000 hingga 20.000 rupiah per hari. Tapi ia jarang mengeluh. Ia justru merasa bersyukur karena pekerjaannya selalu membuatnya berjumpa dengan banyak orang. Desa Kalibaru sendiri adalah desa yang tenang, namun penuh keterbatasan. Mayoritas warganya bekerja sebagai buruh tani atau kuli panggul di pasar kecamatan yang jaraknya lebih dari 7 km. Sekolah formal terdekat berada di kecamatan, yang hanya bisa diakses dengan sepeda motor atau ojek. Banyak anak-anak di desa ini yang akhirnya putus sekolah atau tidak pernah bersekolah sama sekali. Mereka lebih sering terlihat menggembala kambing, membantu orang tua di sawah, atau bermain di sungai. Rumah Nenek Lastri berada di ujung desa, berdinding papan dan beratapkan seng yang sudah mulai berkarat. Di halaman rumahnya yang sempit, tumbuh beberapa batang pohon singkong dan satu pohon jambu air yang buahnya sering jatuh begitu saja karena tidak ada yang sempat memetik. Disitulah ia tinggal sendirian sejak suaminya meninggal 10 tahun lalu dan anak-anaknya merantau ke kota. Meski hidup sendiri, Nenek Lastri tak pernah merasa benar-benar sepi. Setiap pagi, ia akan menyiapkan sarapan sederhana, biasanya nasi tiwul dan sayur bening. Setelah itu, ia memeriksa peralatan jahitnya, lalu mulai berkeliling desa dengan sepeda tuanya. Anak-anak kecil sering menyapanya dengan ceria, dan ibu-ibu kampung menyambutnya dengan hangat. "Nek Lastri, bisa jahitkan dasterku yang robek di bawah ini?" "Bisa, Bu." "Sambil nunggu, saya bantu jagain anak juga boleh," jawabnya sambil tersenyum. Orang-orang menyayangi Nenek Lastri bukan hanya karena keahliannya menjahit, tetapi juga karena tutur katanya yang lembut dan kesediaannya membantu. Ia tidak pernah menolak pekerjaan, sekecil apapun. Bahkan kalau tidak dibayar pun, ia tetap akan mengerjakannya. Bagi Nenek Lastri, yang penting adalah bisa tetap berguna. Meski hidup dalam kesederhanaan, Nenek Lastri punya satu kebiasaan yang tak pernah ia tinggalkan, mencatat. Di sebuah buku catatan tua, ia selalu menulis apa saja yang ia alami setiap hari. Catatannya rapi, dengan tulisan tangan yang masih tegak meski sudah renta. Dalam catatan itulah, ia seringkali menulis tentang anak-anak desa yang ia temui. Ia perhatikan bahwa semakin hari, makin banyak anak-anak yang seharusnya sudah duduk di bangku sekolah dasar, tapi malah terlihat berkeliaran di sawah atau kebun. Ada yang membawa cangkul, ada pula yang menggendong adik kecil mereka. Nenek Lastri pernah bertanya pada seorang anak, namanya Rina, mengapa tidak sekolah? "Jauh, Nek. Lagian, ibu nggak punya uang buat beli sepatu," jawab Rina polos. Sejak saat itu, ada sesuatu yang mengusik hati Nenek Lastri. Setiap kali ia melihat anak-anak bermain di tanah lapang dengan kaki telanjang dan baju lusuh, ia merasa sedih. Ia teringat masa mudanya dulu, ketika ia sendiri tidak sempat mengenyam pendidikan yang layak karena harus membantu orang tuanya mengurus sawah. Tapi ia juga ingat bagaimana suaminya dulu rajin membacakan buku cerita untuk anak-anak mereka meski hanya dari buku bekas. Ia percaya, pendidikan bukan soal gedung besar dan seragam bagus, tapi tentang kesempatan. Desa Kalibaru bukan tempat yang mudah untuk membangun mimpi, tapi Nenek Lastri bukan orang yang mudah menyerah. Ia percaya, selama ada niat baik, pasti akan ada jalan. Walaupun perlahan. Walaupun harus ia lalui sendiri pada awalnya. Hari-harinya kembali berlalu seperti biasa,
tapi kali ini dengan pikiran yang terus berputar. Di malam hari, ia duduk di beranda rumah sambil mendengar suara jangkrik, membayangkan bagaimana caranya membantu anak-anak di desanya belajar. Ia tahu ia bukan guru, bukan pejabat, dan bukan orang kaya. Tapi ia bisa menjahit, dan ia punya sepeda, serta hati yang tak tenang melihat ketidakadilan itu terus terjadi. Dalam catatan hariannya, pada suatu malam, ia menulis, "Kalau aku bisa menjahit robeknya baju orang, apakah aku juga bisa mencoba menjahit robeknya harapan anak-anak desa ini?" Catatan itu ia tutup dengan tanda titik yang lebih tebal dari biasanya. Seakan kalimat itu adalah janji yang harus ia penuhi. Hari itu, ia belum tahu bagaimana cara mewujudkannya. Tapi ia tahu, ia akan mulai dari apa yang ia punya, dirinya sendiri. Dan dari sinilah cerita besar itu dimulai. Dari seorang nenek tua di desa kecil bernama Kalibaru, yang bermimpi agar anak-anak di desanya bisa membaca, menulis, dan berhitung. Bukan karena ingin terkenal. Bukan pula karena ingin kaya. Tapi karena ia percaya, setiap anak berhak mendapat kesempatan, sekecil apapun itu. Dan kalau tidak ada yang memulai, siapa lagi kalau bukan dirinya? Hari-hari berlalu di desa Kalibaru seperti biasanya. Matahari terbit dari balik pegunungan, menyinari sawah yang luasnya seperti permadani hijau tak berujung. Pagi-pagi sekali, suara ayam dan azan subuh jadi pengiring langkah Nenek Lastri saat ia menyiapkan peralatan jahit dan sarapan seadanya. Rutinitas itu tak pernah berubah. Tapi ada yang berbeda dalam pikirannya. Nenek Lastri mulai memperhatikan lebih serius kondisi anak-anak di sekitar. Ia tak sekadar menyapa mereka seperti biasa, melainkan mencoba mengingat nama-nama mereka, melihat apa yang mereka lakukan setiap hari. Semakin ia amati, semakin ia sadar bahwa jumlah anak yang tidak bersekolah lebih banyak daripada yang ia kira. Suatu sore, ia duduk di bawah pohon jambu di halaman rumahnya. Di hadapannya ada 5 anak kecil. Usia mereka antara 6 hingga 9 tahun. Mereka duduk bersila, membuka halaman buku bekas yang diberikan oleh seorang tetangganya. Nenek Lastri tidak tahu bagaimana caranya mengajar dengan benar, tapi ia bisa membaca, dan ia bisa menulis. Itu cukup untuk mulai mengajari anak-anak mengenal huruf. Ini A, ini B, ini C, katanya sambil menuliskannya di atas tanah dengan sebatang kayu. Anak-anak itu menatap tak berkedip. Mereka tidak bersuara, tapi mata mereka menyimpan antusiasme yang dalam. Rasa ingin tahu mereka seakan sudah lama terkubur karena tak ada yang mengajaknya belajar. Saat itulah Nenek Lastri merasa yakin. Ini bukan sekadar keinginan sesaat. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa hanya duduk menunggu pemerintah turun tangan. Ia tahu jalannya akan sulit, tetapi ia juga tahu, ia tidak bisa berpaling. Malam harinya, ia kembali menulis di buku catatannya. Hari ini aku ajari 5 anak menulis huruf pertama mereka. Mereka tertawa. Aku juga. Aku belum pernah merasa segembira ini sejak almarhum meninggal. Keesokan harinya, ia mulai menyisihkan uang dari hasil jahitannya. Biasanya uang itu digunakan untuk membeli beras, sabun, atau membayar listrik. Tapi kini, ia sisihkan 1.000, 2.000, setiap kali ia menerima bayaran. Sedikit demi sedikit, ia kumpulkan dalam sebuah kaleng biskuit bekas. Dengan uang yang dikumpulkannya selama 2 bulan, ia membeli papan tulis bekas dari warung fotokopi di kecamatan. Ia membawanya naik sepeda, pelan-pelan agar tidak jatuh. Warga yang melihatnya heran. "Mau dipakai buat apa, Nek?" tanya Pak Riono, tetangganya. "Buat ngajarin anak-anak yang gak bisa sekolah," jawabnya tenang. Sebagian tertawa kecil, sebagian lagi mengangguk ragu. Beberapa malah menganggap Nenek Lastri hanya mencari kesibukan karena kesepian. Tapi ia tidak peduli. Di pinggir desa, ada sebuah gubuk kosong yang dulunya digunakan untuk menyimpan hasil panen. Gubuk itu sudah lama tidak dipakai. Atapnya bocor, dindingnya dari anyaman bambu yang banyak bolongnya. Tapi di mata Nenek Lastri, gubuk itu adalah peluang. Ia membersihkannya sendirian, menyapu lantai tanahnya, menambal dinding dengan karung bekas, dan mengikat atapnya dengan tali rafia. Di dalam gubuk itu, ia memasang papan tulis, menaruh tikar bekas, dan menyusun beberapa buku lusuh yang disumbangkan oleh ibu-ibu kampung. Ruang kecil itu, yang tadinya gelap dan berdebu, kini menjadi tempat yang hangat. Tempat pertama di desa Kalibaru yang layak disebut sebagai ruang belajar. Hari pertama ia buka,
kelas, hanya ada 7 anak yang datang. Mereka duduk rapi dengan pakaian seadanya. Tak ada seragam, tak ada sepatu. Tapi ada semangat yang menyala dari mata mereka. Nenek Lastri berdiri di depan mereka, memakai daster batik dan jilbab kusam. Ia memegang kapur tulis dan berkata dengan suara mantap, "Kita mulai belajar, ya." Itulah titik balik hidupnya. Ia bukan lagi sekadar penjahit keliling. Ia kini seorang guru. Tanpa ijazah pendidikan, tanpa upah, dan tanpa fasilitas. Tapi ia punya niat. Dan niat itu membuatnya terus maju. Hari demi hari, anak-anak yang datang bertambah. Beberapa orang tua awalnya ragu, tapi setelah melihat anak-anak mereka mulai bisa membaca dan menulis nama sendiri, mereka mulai percaya. Mereka mengizinkan anak-anak datang ke gubuk belajar setiap sore setelah pekerjaan rumah selesai. Tak jarang Nenek Lastri merasa lelah. Usianya tidak lagi muda. Tangannya kerap gemetar saat memegang kapur. Tapi semangat anak-anak itu menular. Mereka membuatnya lupa pada sakit lutut atau pundak pegal karena menjahit seharian. Pada malam yang sepi, ia kadang termenung. Ia tahu apa yang ia lakukan tidak akan langsung mengubah nasib desa. Tapi ia percaya, satu anak yang bisa membaca berarti satu peluang lebih besar untuk masa depan. Suatu malam, cucunya yang sedang pulang dari kota bertanya, "Nek, kenapa repot-repot ngajarin anak-anak? Nenek kan udah tua." Nenek Lastri tersenyum. "Karena kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Jangan tunggu jadi pintar baru membantu. Mulailah dengan yang kita punya." Kata-kata itu ia ucapkan sambil menatap langit malam. Bintang di atas desa Kalibaru malam itu tampak lebih banyak dari biasanya. Dan di bawah langit itu, seorang nenek tua sedang menanam benih perubahan. Bukan dengan kekuatan uang atau kekuasaan, tapi dengan hati dan kesadaran bahwa setiap anak pantas bermimpi. Gubuk bambu bekas lumbung yang terletak di tepi desa Kalibaru kini berubah fungsi. Dari tempat penyimpanan padi yang lama terbengkalai, menjadi ruang belajar sederhana. Atapnya dari seng karatan, beberapa bagian bocor, dan dindingnya dari anyaman bambu yang sudah banyak berlubang. Tapi bagi anak-anak Kalibaru, tempat itu seperti dunia baru. Setiap sore, setelah matahari mulai condong ke barat dan udara desa menjadi lebih sejuk, anak-anak mulai berdatangan. Mereka membawa papan tulis kecil, beberapa sobekan buku tulis, dan pensil pendek hasil mengumpulkan sisa-sisa dari kakak atau sepupu mereka. Tak ada seragam, tak ada meja kursi, apalagi lemari atau alat peraga. Hanya tikar lusuh dan papan tulis berdiri di depan. Disitulah Nenek Lastri berdiri, seperti guru sungguhan. Tangannya menggenggam kapur, dan senyumnya tak pernah lepas. Ia mengajari mereka mengenal huruf, angka, cara membaca jam, serta menulis nama sendiri. Setiap kali satu anak bisa menulis namanya sendiri dengan benar, ia akan bertepuk tangan paling keras. "Wah, bagus sekali. Lain kali kita belajar tanda baca, ya," katanya sambil memberikan pujian. Perjuangan Nenek Lastri tidak semudah senyumnya. Setiap pagi, ia tetap menjahit keliling. Penghasilan dari menjahit dipakai untuk membeli alat tulis bekas, kertas fotokopi murah, dan kapur tulis. Ia bahkan mulai mengumpulkan botol plastik bekas dari warga untuk dijual ke pengepul demi menambah uang beli buku. Semua dilakukan dalam diam. Ia tidak pernah meminta, hanya menawarkan jasa jahit atau sesekali membantu ibu-ibu di kebun dengan harapan mendapat imbalan seikhlasnya. Suatu hari, hujan deras mengguyur Kalibaru. Angin kencang merobohkan sebagian atap gubuk belajar. Keesokan paginya, Nenek Lastri datang lebih pagi dari biasanya. Ia memeriksa kerusakan dan mulai memperbaiki atap sendiri. Ia naik ke atas bangku, mengikat lembaran seng dengan tali rafia dan kayu bambu. Beberapa anak datang melihat dan ikut membantu. "Hati-hati, Nek." "Iya, Nek, kami pegangin bangkunya." Itulah pertama kalinya ia merasa bahwa apa yang ia lakukan tak lagi hanya usahanya sendiri. Anak-anak itu mulai merasa memiliki tempat belajar mereka. Mereka menjaga kebersihannya, menertibkan diri saat belajar, dan bahkan mengingatkan teman yang bolos. Suatu sore, datang seorang remaja laki-laki, namanya Taufik. Ia lulusan SMA yang belum berhasil melanjutkan kuliah karena keterbatasan biaya. Ia mendengar tentang kelas belajar dari ibunya yang sering menjahitkan pakaian ke Nenek Lastri. Taufik datang menawarkan diri untuk membantu mengajar matematika. "Saya nggak punya gelar, Nek, tapi saya bisa bantu ngajarin perkalian dan pembagian."
Mata Nenek Lastri berkaca-kaca. Kamu datang seperti malaikat. Ayo, kita ajar sama-sama. Mulai saat itu, setiap Rabu dan Sabtu sore, Taufik datang mengajar. Anak-anak pun semakin semangat. Mereka mulai membawa pertanyaan dari rumah, mencatat lebih rajin, dan menyambut Taufik dengan antusias. Perlahan, gubuk belajar itu tak hanya menjadi tempat belajar, tapi juga tempat berkumpul, tempat bermain, dan tempat bermimpi. Beberapa warga mulai melirik usaha Nenek Lastri ini dengan mata berbeda. Dulu mereka mencibir, menganggap usaha itu buang-buang waktu. Tapi setelah melihat perubahan anak-anak, yang tadinya kasar jadi sopan, yang tak bisa baca kini bisa mengeja, mereka mulai membantu. Pak Riono membawa karpet bekas dari masjid. Bu Retno menyumbang alat tulis dari anaknya yang sudah lulus. Bahkan kepala dusun datang membawa papan tulis yang lebih besar, meski dengan tatapan masih setengah ragu. Nek Lastri, saya nggak janji bisa bantu banyak, tapi kalau butuh kursi atau meja, saya coba usahakan. Terima kasih, Pak. Yang penting anak-anak punya semangat dulu. Soal kursi, bisa nyusul. Hari berganti minggu. Murid bertambah. Dari 7 menjadi 12, lalu jadi 20. Mereka duduk berjejal di dalam gubuk kecil, tapi tak satu pun mengeluh. Bahkan ketika harus bergantian memakai buku atau pensil, mereka saling pinjam dengan penuh pengertian. Nenek Lastri sadar, ini bukan lagi usaha pribadi. Ini sudah jadi tanggung jawab bersama. Ia mulai mencatat perkembangan setiap anak. Siapa yang sudah bisa membaca lancar, siapa yang masih perlu belajar berhitung. Ia membuat lembar laporan sederhana, yang ia salin tangan sendiri di buku tulis tipis. Ia mulai bermimpi lebih besar. Ia ingin gubuk itu berubah menjadi ruang belajar sungguhan. Bukan hanya tempat menulis di tikar, tapi sekolah kecil dengan bangku, lemari buku, dan papan tulis besar. Ia tak tahu kapan atau bagaimana itu akan terjadi, tapi seperti sebelumnya, ia tahu satu hal, selama terus berbuat, jalan pasti akan terbuka. Satu malam, sambil menyalakan lampu minyak dan memeriksa catatannya, ia kembali menulis di buku hariannya. Hari ini, Taufik ngajari pecahan. Anak-anak bingung tapi senang. Aku lihat mata mereka bersinar. Ini bukan lagi tentang belajar huruf, tapi tentang harapan. Begitulah awal perjuangan Nenek Lastri membangun sekolah sederhana. Dimulai dari sebuah gubuk reot, segenggam tekad, dan keyakinan bahwa pendidikan bukan hak istimewa, tapi hak setiap anak, dimanapun mereka lahir. Semakin hari, ruang belajar yang dibangun Nenek Lastri makin ramai. Anak-anak terus berdatangan, dan kini jumlah mereka sudah lebih dari 30. Ruang di dalam gubuk menjadi terlalu sempit. Beberapa anak belajar sambil duduk di luar, di bawah pohon pisang yang tumbuh di samping gubuk. Mereka tetap semangat, bahkan saat angin bertiup kencang atau saat matahari terlalu terik. Namun, di balik pertumbuhan itu, tantangan mulai bermunculan. Suatu sore, ketika Nenek Lastri sedang mengajar, datanglah seorang warga bernama Pak Karim. Ia adalah orang yang cukup vokal di desa, sering dianggap mewakili suara kelompok warga yang skeptis terhadap perubahan. Nek, saya cuma mau bilang, ini tempat bukan tanah milik pribadi. Dulu ini lahan bersama. Takutnya nanti kalau jadi ramai, malah bawa masalah, ujarnya dengan nada setengah menyindir. Nenek Lastri tidak langsung menjawab. Ia tahu, membalas dengan emosi tidak akan menyelesaikan masalah. Ia mengangguk pelan, lalu berkata, saya paham, Pak. Saya hanya mau ngajarin anak-anak biar bisa baca. Kalau ada yang salah, saya siap diajak musyawarah. Isu soal tanah itu jadi bahan pembicaraan di warung kopi. Beberapa warga mulai merasa was-was. Ada yang khawatir kalau nanti sekolah itu jadi besar dan malah mengambil alih tanah desa. Ada pula yang bilang bahwa mengajar tanpa izin resmi bisa dipermasalahkan. Namun, di sisi lain, banyak warga yang mulai melihat manfaat nyata dari kegiatan belajar ini. Anak-anak mereka yang dulu hanya main layangan sepanjang sore, kini mulai membaca buku dan mengeja nama sendiri. Bahkan ada yang mulai mengajari adik-adiknya di rumah. Pak Riono, yang sebelumnya hanya menyumbang karpet bekas, kini mulai lebih aktif. Ia mendatangi kepala dusun dan mengajak bicara secara terbuka. Kita lihat dulu hasilnya. Anak-anak jadi lebih sopan, mulai punya cita-cita. Masa kita mau larang-larang? Lagi pula Nenek Lastri nggak pernah minta bayaran sepeser pun, katanya tegas. Dari sinilah dukungan mulai datang perlahan.
Kepala dusun akhirnya mengajak rapat warga untuk membicarakan masa depan ruang belajar ini. Di hadapan warga, Nenek Lastri bicara singkat tapi jelas. Saya cuma ingin anak-anak di desa ini bisa membaca. Saya tidak mencari apa-apa. Kalau saya boleh terus mengajar di sini, saya janji akan jaga tempat ini sebaik mungkin. Suasana rapat sempat hening. Tapi setelah beberapa warga menyatakan dukungan terbuka, termasuk para ibu yang anaknya sudah belajar di sana, akhirnya disepakati bahwa gubuk belajar bisa terus digunakan, asalkan tetap menjaga kebersihan dan ketertiban. Kabar baik ini disambut dengan syukur oleh Nenek Lastri. Ia tahu, perjuangannya baru dimulai. Masih banyak yang harus ia lakukan agar ruang belajar ini bisa benar-benar layak disebut sekolah. Taufik, si relawan muda, semakin bersemangat. Ia mengusulkan jadwal belajar yang lebih teratur, membagi waktu untuk pelajaran membaca, menulis, berhitung, serta waktu bermain. Ia bahkan mulai melatih anak-anak bernyanyi lagu nasional setiap pagi sebelum belajar dimulai. Biar mereka punya rasa cinta tanah air juga, Nek. Kalau cuma pintar tapi nggak cinta negeri, percuma, katanya sambil tersenyum. Melihat keseriusan itu, beberapa pemuda desa mulai ikut membantu. Ada yang membantu memperbaiki dinding gubuk, ada pula yang mengumpulkan sumbangan kecil-kecilan untuk membeli papan tulis baru. Semangat gotong royong itu menghangatkan suasana desa. Tantangan berikutnya datang dari musim hujan. Saat hujan deras mengguyur, gubuk bocor di banyak tempat. Anak-anak terpaksa belajar sambil memegangi ember dan tampah untuk menampung air. Suatu hari, hujan datang saat kelas sedang berlangsung. Salah satu anak kecil menangis karena bajunya basah. Nenek Lastri merasa terpukul. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia tahu, ruang belajar seperti ini tidak akan bertahan lama kalau tidak segera diperbaiki. Tapi ia tidak punya uang. Meski begitu, ia tidak menyerah. Keesokan harinya, ia mendatangi Pak Suroso, pemilik toko bahan bangunan kecil di desa sebelah. "Pak, saya mau beli terpal bekas. Yang penting bisa nutup atap. Tapi saya nggak bisa bayar sekarang, boleh utang dulu?" Pak Suroso menatap Nenek Lastri lama, lalu mengangguk. "Ambil saja, Nek. Bayarnya nanti kalau sudah ada uang. Saya percaya sama panjenengan." Dengan bantuan Taufik dan beberapa pemuda, mereka memasang terpal itu di atas atap. Gubuk menjadi lebih kering meski belum sepenuhnya aman. Tapi semangat anak-anak tak surut. Mereka tetap datang, meski harus membawa sandal ganti dan jaket tipis. Di tengah semua keterbatasan, Nenek Lastri merasa hatinya penuh. Bukan karena sekolah itu sudah sempurna, tapi karena kini ia tidak sendiri. Ia dikelilingi oleh anak-anak yang mau belajar, warga yang mulai peduli, dan pemuda-pemudi yang mau ikut turun tangan. Di buku catatannya malam itu, ia menulis, "Tantangan datang bukan untuk menghentikan, tapi untuk menguji seberapa sungguh kita ingin berjuang. Hari ini aku belajar bahwa niat baik, kalau dipegang terus, akan menemukan jalannya sendiri." Gubuk itu masih sederhana, tapi semangat di dalamnya sudah luar biasa. Dan kali baru, desa kecil di kaki gunung, mulai berubah. Perlahan tapi pasti, dari sebuah gubuk belajar, tumbuh harapan. Setahun sudah berlalu sejak Nenek Lastri pertama kali mengubah gubuk kosong itu menjadi ruang belajar. Banyak hal berubah di desa Kalibaru. Anak-anak kini tak hanya bisa membaca dan menulis, tapi mulai berani bermimpi. Mereka mulai bercerita ingin jadi dokter, guru, dan bahkan penjahit seperti Nenek Lastri. Gubuk belajar itu, yang dulu hanya bertahan dari hujan dengan terpal seadanya, kini berdiri lebih kokoh. Atapnya sudah diganti dengan genteng bekas yang disumbangkan warga. Dinding bambunya ditambal lebih rapi, dan papan tulis besar kini menghiasi bagian depan ruangan. Di dalamnya, bangku dan meja sederhana buatan pemuda desa membuat anak-anak bisa belajar lebih nyaman. Jumlah murid bertambah menjadi hampir 50 anak. Dari berbagai usia. Mulai dari 5 tahun hingga remaja yang belum pernah sekolah sama sekali. Jadwal belajar pun diatur lebih terstruktur. Pagi untuk anak kecil, sore untuk yang lebih besar. Taufik tetap menjadi tenaga pengajar sukarela, kini dibantu 2 pemudi desa, Ika dan Nur, lulusan SMA yang belum mendapat pekerjaan tetap. "Saya dulu pengen jadi guru, Nek. Tapi nggak bisa kuliah." "Nggak apa-apa ya saya bantu di sini," tanya Ika saat pertama kali datang. "Nggak hanya boleh, saya malah bersyukur sekali," jawab Nenek Lastri sambil menepuk tangannya. Sekolah gratis ini mulai memiliki nama,
Rumah Belajar Kalibaru. Nama itu muncul spontan dari anak-anak yang menulisnya di atas kertas warna-warni dan menempelkannya di dinding gubuk. Nenek Lastri tidak pernah menduga sekolah ini akan berkembang sejauh ini. Ia hanya ingin anak-anak bisa membaca. Tapi kini, ia melihat bagaimana satu demi satu anak mulai berani tampil, mulai menghafal lagu Indonesia Raya, membaca puisi, dan membuat gambar-gambar mimpi mereka. Setiap hari Jumat, mereka mengadakan kegiatan cerita cita-cita. Anak-anak diminta maju satu persatu, menceritakan impian mereka. Ada yang ingin menjadi tentara, ada yang ingin membuka toko buku, bahkan ada yang bilang ingin punya sekolah seperti Nenek Lastri. Aku mau jadi guru kayak Nek Lastri. Biar bisa bikin sekolah juga di desa lain, kata seorang anak laki-laki bernama Raffi, membuat Nenek Lastri tertunduk haru. Perkembangan ini perlahan mulai terdengar hingga keluar desa. Seorang mahasiswa dari kota datang untuk melakukan penelitian tentang pendidikan desa. Ia membawa kamera dan menulis tentang perjuangan Nenek Lastri di blog pribadinya. Tak disangka, tulisan itu viral. Banyak yang tersentuh membaca kisah perjuangan seorang nenek penjahit yang membangun sekolah dengan tangannya sendiri. Tak lama kemudian, donasi mulai berdatangan. Ada yang mengirim buku, alat tulis, papan tulis baru, bahkan beberapa komputer bekas yang masih bisa digunakan. Beberapa sekolah di kota mengirimkan seragam bekas layak pakai. Anak-anak di Kalibaru pun mulai memakai seragam meski warnanya tidak seragam. Nggak apa-apa beda warna, yang penting semangatnya sama, kata Taufik sambil membagikan kemeja putih. Salah satu sumbangan yang paling berarti datang dari seorang pensiunan guru yang tinggal di kota. Ia datang bersama anaknya yang seorang dosen, membawa rak buku dan puluhan buku cerita anak. Saya pensiun, tapi saya lihat semangat belajar anak-anak di sini luar biasa. Kalau boleh, saya mau datang seminggu sekali untuk mengajar, katanya kepada Nenek Lastri. Silakan, Bu. Ini rumah kita bersama, jawab Nenek Lastri dengan mata berbinar. Kini, setiap Sabtu pagi, suasana di Rumah Belajar Kalibaru menjadi hidup. Anak-anak menyambut kedatangan relawan dengan tepuk tangan, dan suasana belajar terasa lebih meriah. Mereka mulai mengenal dunia di luar desa mereka. Buku-buku cerita membawa imajinasi mereka melanglang buana ke tempat-tempat yang belum pernah mereka lihat. Selain pelajaran utama, kegiatan seperti menanam di kebun, membuat prakarya dari barang bekas, dan memasak makanan sehat mulai diajarkan. Ini bukan hanya sekolah, tapi ruang tumbuh yang penuh cinta dan gotong royong. Nenek Lastri, meski tubuhnya mulai lebih sering letih, tetap hadir setiap hari. Ia tak ingin melewatkan satu pun momen anak-anak belajar. Ia masih menjahit, meski sekarang sebagian besar jasanya diberikan secara sukarela untuk ibu-ibu yang ikut membantu sekolah. Anggap saja barter. Aku bantu jahit, Bu bantu jagain anak-anak waktu belajar, katanya sambil tertawa ringan. Malam hari, seperti biasa, ia menulis di buku catatannya. Hari ini sekolah ini ramai sekali. Bukan karena gedungnya besar, tapi karena hati-hati kecil yang mau belajar. Aku hanya memulai, tapi ternyata semesta ikut melanjutkan. Sekolah gratis ini kini tidak lagi sekadar gubuk di ujung desa. Ia telah menjelma menjadi simbol perubahan. Bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk seluruh warga Kalibaru. Orang-orang yang dulunya pesimis, kini ikut menyumbang waktu, pikiran, dan tenaga. Dan Nenek Lastri, perempuan tua dengan sepeda tua dan mesin jahit kecil, kini menjadi tokoh desa. Bukan karena ia kaya atau punya jabatan, tapi karena ia memberi sesuatu yang tak bisa dibeli, harapan. Pagi itu, suasana Rumah Belajar Kalibaru lebih riuh dari biasanya. Anak-anak berkumpul lebih awal, mengenakan seragam bekas yang kini tampak rapi. Mereka membersihkan ruang belajar, menyiram bunga di halaman, dan menyusun buku-buku di rak kecil yang kini penuh dengan sumbangan. Nenek Lastri berdiri di samping pintu gubuk, senyum tak lepas dari wajahnya. Beberapa hari sebelumnya, salah satu mahasiswa relawan, Fadil, mengunggah video singkat tentang kegiatan belajar di Rumah Belajar Kalibaru ke media sosial. Ia tidak menyangka video berdurasi 3 menit itu akan ditonton jutaan orang. Dalam video itu terlihat anak-anak yang belajar di lantai, gubuk yang sederhana, dan sosok Nenek Lastri yang sedang mengajar dengan semangat di tengah segala keterbatasan. Video itu menjadi viral. Banyak yang tersentuh, banyak pula yang menangis setelah menontonnya. Orang-orang dari berbagai kota mulai mencari tahu tentang desa Kalibaru.
Kolom komentar dipenuhi dengan kalimat-kalimat pujian dan tawaran bantuan. Bagaimana cara donasi, Mas? Saya ingin kirim buku dan alat tulis. Luar biasa, Nek Lastri. Semoga sehat selalu. Adakah nomor rekening atau kontak yang bisa dihubungi? Fadil kemudian membantu membuatkan akun media sosial khusus untuk Rumah Belajar Kalibaru. Dalam seminggu, pengikutnya sudah puluhan ribu. Setiap hari ada yang mengirim pesan, mulai dari relawan yang ingin datang mengajar hingga perusahaan yang ingin berkontribusi. Tak lama setelah itu, datanglah rombongan dari sebuah yayasan pendidikan di kota. Mereka membawa truk berisi perlengkapan belajar, meja dan kursi lipat, papan tulis digital, bola dunia, hingga laptop bekas pakai namun masih layak digunakan. Kami hanya menyampaikan amanah dari para donatur yang terinspirasi oleh perjuangan Nenek Lastri, kata salah satu perwakilan yayasan. Anak-anak berteriak kegirangan saat melihat perlengkapan baru itu. Bahkan Ika dan Nur sampai menangis saat memegang laptop pertama mereka. Saya dulu nggak pernah bisa pegang ini. Sekarang malah bisa ngajarin anak-anak pakai, ujar Ika. Nenek Lastri sendiri hanya bisa menatap semua itu dengan kagum. Ia tak pernah bermimpi sekolah itu akan mendapat perhatian sebesar ini. Ia hanya mengangguk sambil berulang kali mengucap syukur. Berita tentang Rumah Belajar Kalibaru juga sampai ke media massa. Surat kabar lokal menulis laporan khusus tentang perjuangan Nenek Lastri. Tak lama, televisi nasional datang meliput. Mereka mewawancarai Nenek Lastri, para murid, relawan, dan warga desa. Apa yang membuat ibu terus berjuang meski tanpa bayaran? Tanya seorang jurnalis. Karena kalau anak-anak tidak belajar sekarang, mereka akan kehilangan masa depan. Saya tidak punya banyak, tapi saya tidak bisa tinggal diam, jawabnya lirih. Keesokan harinya, wajah Nenek Lastri muncul di layar televisi. Ia duduk mengenakan kebaya sederhana, rambut disanggul rapi, dengan latar belakang gubuk belajar yang kini sudah tampak lebih layak. Anak-anak yang menyaksikan tayangan itu dari layar kecil di rumah warga bersorak kegirangan. Nek Lastri ada di TV. Berita itu menyebar cepat. Bantuan pun datang bertubi-tubi. Sebuah perusahaan buku besar mengirimkan 500 buku cerita dan pelajaran anak. Sekelompok mahasiswa dari universitas ternama mengadakan pelatihan guru untuk para relawan. Bahkan, seorang arsitek muda menawarkan diri untuk membuatkan desain bangunan sekolah permanen yang lebih aman dan nyaman. Pemerintah daerah akhirnya turun tangan. Camat dan kepala dinas pendidikan datang mengunjungi Rumah Belajar Kalibaru. Mereka terkesan dengan semangat yang tumbuh dari bawah, dari seorang nenek penjahit keliling. Kami akan bantu mengurus legalitasnya, Nek. Ini sudah pantas disebut sekolah komunitas. Bahkan lebih hidup daripada sekolah formal, kata camat. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, Rumah Belajar Kalibaru berubah drastis. Dari gubuk reot, menjadi ruang belajar semi-permanen yang memiliki fasilitas sederhana namun layak. Tak hanya belajar akademik, kini anak-anak juga diajarkan seni, lingkungan hidup, dan keterampilan dasar. Tapi satu hal yang tidak berubah, semangat dan kehangatan. Nenek Lastri masih datang lebih awal dari siapapun. Ia masih mengayuh sepeda tuanya, membawa tas kecil berisi catatan dan kain lap untuk membersihkan papan tulis. Ia masih menyapa setiap anak dengan nama, dan menanyakan kabar ibu mereka di rumah. Malam hari, ia kembali membuka buku catatannya dan menulis. Hari ini datang orang-orang baik dari jauh. Membawa buku, meja, komputer. Tapi yang paling berharga bukan barang-barang itu, melainkan kepercayaan. Mereka percaya, anak-anak di Kalibaru layak untuk bermimpi. Dan aku akan terus di sini, menjaga mimpi itu. Viralnya kisah Nenek Lastri bukan hanya membuka mata orang luar, tapi juga mengubah cara pandang warga desa. Mereka kini mulai lebih peduli pada pendidikan. Anak-anak yang dulu hanya diajari untuk bekerja di ladang, kini dibebaskan untuk belajar lebih tinggi. Bahkan beberapa orang tua mulai berkata, kalau bisa, saya mau anak saya sekolah sampai kuliah. Jangan seperti saya yang cuma bisa tanda tangan pakai cap jempol. Perubahan itu nyata, dan semuanya berawal dari seorang nenek yang tidak pernah menyerah. Dari jahitan demi jahitan, ia menambal mimpi-mimpi yang hampir robek. Dan kini, dunia ikut menjahitkan benang-benang harapan baru. Undangan itu datang dalam amplop putih dengan logo Garuda Emas. Di pojok kanan atas, tertera, Sekretariat Negara Republik Indonesia. Saat Nenek Lastri menerima surat itu dari Pak Kepala Dusun,
ia mengira ada urusan administrasi kampung. Namun begitu dibacanya isinya, tangannya gemetar. Dengan hormat, Presiden Republik Indonesia mengundang Ibu Lastri untuk hadir dalam acara penganugerahan tokoh inspiratif nasional di Istana Negara, Jakarta. Seluruh desa Kalibaru seakan berhenti sejenak. Kabar itu cepat menyebar, dari warung ke ladang, dari pos ronda ke musola. Warga berkumpul di rumah Nenek Lastri. Mereka membawa bunga, makanan, dan pelukan hangat. Ini bukan hanya kehormatan untuk Nenek Lastri, tapi juga untuk kita semua, ujar Bu Retno. Lihat, dari desa kecil ini, bisa sampai istana, kata Pak Riono sambil mengusap matanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nenek Lastri menaiki pesawat terbang. Ia mengenakan kebaya coklat muda, kain batik tua, dan sepatu pantofel pinjaman dari cucu tetangganya. Di pangkuannya, ia membawa map berisi catatan kegiatan rumah belajar Kalibaru dan foto anak-anak didiknya. Setibanya di Jakarta, ia disambut panitia acara dan dibawa ke hotel. Kamar itu besar dan dingin, dengan tempat tidur empuk dan televisi datar. Tapi Nenek Lastri lebih memilih duduk di dekat jendela, memandangi lampu-lampu kota yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jangan-jangan saya mimpi, gumamnya. Keesokan harinya, ia berdiri di barisan depan dalam acara kenegaraan. Bersama tokoh-tokoh dari berbagai daerah, pegiat lingkungan, tenaga kesehatan, guru pedalaman, dan pengrajin lokal. Namun tak satu pun dari mereka yang setua Nenek Lastri. Saat namanya dipanggil, ia melangkah pelan ke atas panggung. Kamera televisi menyorot wajahnya, dan para hadirin berdiri memberikan tepuk tangan panjang. Presiden sendiri yang menyerahkan piagam dan medali kepadanya. Ibu Lastri, negara ini berutang budi pada orang-orang seperti ibu. Tanpa pamrih, tanpa sorotan, namun mengubah hidup banyak anak bangsa, ujar Presiden sambil menjabat tangannya. Mata Nenek Lastri berkaca-kaca. Terima kasih, Pak Presiden. Tapi saya hanya ingin anak-anak desa saya bisa baca tulis. Itu saja, ucapnya. Setelah acara, Nenek Lastri diwawancarai berbagai media. Wartawan berebut menanyainya, memintanya menceritakan kisah perjuangannya. Ia menjawab pelan dan jujur, tanpa rekayasa, seperti biasa. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma penjahit keliling. Tapi kalau ada anak yang bilang, Nek, aku sekarang bisa baca, itu rasanya lebih dari cukup. Selama beberapa hari di Jakarta, Nenek Lastri diundang ke berbagai tempat. Ia menjadi narasumber dalam seminar pendidikan, diajak berkeliling ke beberapa sekolah, dan bahkan diundang ke acara televisi pagi. Ia juga mendapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan lembaga donor internasional. Namun dari semua itu, ada satu hal yang paling berkesan baginya, surat tulisan tangan dari seorang anak SD di Bekasi, yang mengatakan, Nenek Lastri, saya ingin jadi guru seperti Nenek. Terima kasih sudah menunjukkan kalau orang biasa bisa melakukan hal luar biasa. Sekembalinya ke Kalibaru, sambutan luar biasa menunggunya. Warga membuat spanduk dari kain bekas bertuliskan, Selamat datang pahlawan desa. Anak-anak membawa bunga kertas buatan tangan, dan para ibu memasak makanan tradisional untuk pesta kecil di balai dusun. Waktu Nenek pergi, sekolah kami sepi, kata salah satu murid. Tapi sekarang kami tambah semangat. Kami mau jadi seperti Nenek, sambung yang lain. Nenek Lastri tersenyum, menepuk kepala mereka satu persatu. Ia kembali ke gubuk belajar yang kini sudah menjadi bangunan berdinding papan dan beratap genteng. Tapi hatinya masih sama, penuh cinta dan harapan. Di rumah, ia kembali menulis di buku hariannya. Hari ini aku pulang. Pulang dengan hadiah dari Jakarta, tapi yang paling besar adalah keyakinan bahwa perjuangan kecil pun bisa menggema sampai jauh. Bukan karena hebatnya aku, tapi karena besarnya cinta dari banyak orang. Tak lama setelah itu, Rumah Belajar Kalibaru mendapat status resmi sebagai sekolah komunitas terbuka. Pemerintah daerah memberi bantuan rutin, dan banyak relawan dari kota datang bergiliran untuk mengajar. Bahkan beberapa lulusan awalnya kini menjadi guru pendamping. Namun di tengah semua itu, Nenek Lastri tetap rendah hati. Ia menolak dipanggil Bu Guru, dan tetap mengayuh sepeda tuanya ke sekolah setiap pagi. Saya ini cuma nenek jahit. Tapi kalau bisa bantu anak-anak, saya mau terus jalan, katanya. Dan ia benar-benar terus berjalan. Tapi tak ada yang tahu, bahwa dalam diam, ia tengah merencanakan sesuatu yang lebih besar lagi. Beberapa bulan setelah kembali dari Jakarta,
Nenek Lastri mulai jarang terlihat di rumah belajar Kalibaru. Warga bertanya-tanya. Anak-anak pun merindukannya. Hingga suatu sore, ia mengumpulkan warga di balai dusun dan mengumumkan keputusannya. Saya ingin membuka tempat belajar di desa sebelah, di dusun Lemah Bang, katanya pelan. Di sana belum ada sekolah. Anak-anak harus jalan lebih dari 5 kilometer untuk belajar. Semua terdiam. Tapi, Nek, sekolah ini baru saja diresmikan, ujar Pak Riono. Justru karena sudah banyak yang bantu di sini. Sudah ada relawan, sudah berjalan. Tapi di tempat lain, mereka belum punya siapa-siapa, jawabnya. Nenek Lastri pun pamit, membawa serta papan tulis kecil, beberapa buku, dan sepeda tuanya. Ia mulai dari awal lagi, seperti dulu. Mencari gubuk kosong, menyapa warga, mengajak anak-anak untuk belajar membaca. Kabar kepergiannya membuat haru. Beberapa warga Kalibaru mengantarnya hingga batas desa. Mereka menangis dan memeluknya erat. Kami tidak kehilangan, Nek. Kami justru belajar dari keberanianmu. Di dusun Lemah Bang, Nenek Lastri kembali mengukir harapan. Ia mengajar anak-anak yang belum pernah mengenal huruf. Ia berjalan dari rumah ke rumah, membawa semangat dan senyum yang sama seperti dulu. Tak ada sorotan kamera. Tak ada tepuk tangan seperti di istana. Tapi bagi Nenek Lastri, itulah rumah sebenarnya, di tengah anak-anak yang butuh cahaya. Dan begitulah, kisah Nenek Lastri tak berakhir di puncak penghargaan, tapi justru kembali ke akar perjuangan, cinta yang sederhana, untuk sebuah masa depan yang lebih terang.